Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil hari ini menyajikan cerita di mana Yesus menampakkan diri kepada para murid dan mengutus mereka untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada segala makhluk. Tugas yang terbilang tidak mudah. Setelah kematian Yesus, para murid seperti kehilangan arah, berada dalam situasi kalut dan ketakutan. Kehilangan sang guru membuat mereka tidak bisa menentukan kemana arah kaki harus melangkah. Situasi ini tentu membuat para murid sendiri harus menghadapi beraneka tantangan dan juga hal yang sangat tidak mudah untuk mereka lakukan. Mereka harus menjalaninya tanpa kehadiran fisik sang guru. Para sahabat yang terkasih, jika dulu para murid hanya sekedar menyaksikan dan menyertai perjalanan Tuhan Yesus, kini justru merekalah yang mengemban tugas dan memberikan kesaksian iman, serta memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Dalam menjalankannya tentu perlu adanya keberanian yang besar, loyalitas dan disertai dengan semangat untuk berkorban. Dan pada akhirnya akar dari semangat perutusan ini ialah pemberian diri yang total. Kita tahu bahwa tidak sedikit dari antara para rasul ini yang harus menyerahkan nyawa menjadi martir suci demi memberikan kesaksian iman akan Kristus Tuhan. Demikian pun dengan panggilan hidup beriman kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita dipanggil dan diutus dengan misi yang sama, yakni memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia melalui setiap karya dan pelayanan hidup kita. Lebih-lebih sebagai pribadi yang beriman, para sahabat yang terkasih, saya ingin mengajak kita sejenak menelisik lebih jauh ke dalam diri kita. Apakah kita sungguh sudah menghayati semangat perutusan Tuhan Yesus ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah dalam menjalaninya kita sungguh mewartakan keagungan nama Tuhan? Atau terkadang tanpa kita sadari, kita justru mewartakan nama kita sendiri dengan mencari popularitas atau hal-hal lainnya? Apakah kita sebagai pengikut-pengikut Kristus sungguh mampu menghayati semangat perutusan ini, menjalaninya dengan setia? Lebih-lebih kalau kita harus dihadapkan pada aneka tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Dan pada akhirnya apakah kita selalu mau dan merasa mampu menjalani panggilan dan perutusan hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus? Selamat berefleksi, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.